Hai, bertemu lagi bersama saya Nurisnaini Putri Gusria. Jika video sebelumnya yaitu mempelajari mengenai getaran, maka video part 2 ini akan mempelajari tentang gelombang. Kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD. Gelombang merupakan suatu getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat yang lain melalui medium disertai dengan membawa suatu energi. Apa sih sumber gelombang itu? Sumber gelombang merupakan getaran itu sendiri yang merambat melalui medium. Maka sesuatu yang merambat merupakan gelombang itu sendiri, bukan zat dari medium perantaranya. Contohnya yaitu gelombang laut. Untuk lebih jelasnya, maka kalian lihatlah gelombang air yang ada pada ilustrasi berikut. Tentu kita pernah melihat gelombang air laut. Kita melihat bahwa gelombang akan membawa air laut dari laut lepas menuju pinggir pantai. Jadi sebenarnya gelombang air laut tersebut tidak menuju ke pantai, akan tetapi partikel yang sebagai zat penyusun air laut tersebut yang melakukan getaran, yaitu gerakan bolak-balik dari atas ke bawah secara bolak-balik terus-menerus. Partikel tersebut merambat melalui medium, yaitu air laut tersebut, zat cair mediumnya, sehingga seolah-olah kita melihat gerakan partikel tersebut yang membentuk bukit dan juga membentuk lembah hingga menuju ke pantai. Lalu mengapa gelombang air laut dapat menyeret seseorang atau bahkan menghempas seseorang saat mereka berenang di laut? Sesungguhnya gelombang tersebut merambat melalui mediumnya, yaitu zat cair, yaitu di sini yang merupakan air laut itu membawa energi, sehingga gelombang dapat menghempas atau menyeret seseorang saat orang tersebut berenang di laut. Macam-macam gelombang berdasarkan energinya, yaitu ada dua. Yang pertama, gelombang mekanik. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Pertama, kita akan mempelajari tentang gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan jenis gelombang saat melakukan proses perambatan memerlukan suatu medium, dan saat proses perambatan itu memerlukan suatu energi. Medium perambatan pada gelombang mekanik yaitu ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Selanjutnya kita akan mengetahui pengertian dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan salah satu jenis gelombang yang mana saat melakukan proses perambatan tidak memerlukan suatu medium, sehingga gelombang tetap dapat melakukan perambatan meskipun tanpa melalui medium. Contohnya yaitu terjadi pada ruang hampa. Contoh dari gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik yaitu yang pertama, contoh dari gelombang mekanik ada gelombang tali, gelombang bunyi, dan lainnya. Contoh gelombang elektromagnetik yaitu ada gelombang radio, gelombang inframerah, gelombang cahaya tampak, gelombang sinar X, gelombang ultraviolet, dan lain sebagainya.
Untuk materi kali ini kita akan lebih fokus tentang gelombang mekanik. Macam-macam gelombang berdasarkan arah gerak dan arah rambatnya. Yang pertama ada gelombang transversal, yang kedua ada gelombang longitudinal. Nah, apa sih perbedaan antara dua gelombang tersebut? Maka kita menuju ke penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah geraknya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu gelombang pada tali. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat ilustrasi gelombang transversal di samping. Bisa dilihat pada ilustrasi tersebut bahwa partikel tersebut melakukan gerakan ke atas ke bawah secara bolak-balik dan merambat ke samping. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa arah gerak dan arah rambatannya itu tegak lurus. Pada gelombang transversal, kita harus mengetahui beberapa istilah yang ada pada gelombang transversal. Sebelum itu, kita akan memberikan nama posisi-posisi tertentu yang ada pada gambar gelombang itu. Ada titik A, B, C, D, E, F, G. Selanjutnya yaitu memberikan posisi mengenai B aksen, D aksen, dan F aksen. Yang pertama ada istilah bukit dan lembah. Bukit ditunjukkan pada, selanjutnya lembah ditunjukkan pada titik B dan titik F itu merupakan titik puncak. Sedangkan pada titik D merupakan titik dasar. Dari titik puncak satu ke titik puncak lainnya, di mana di sini ditunjukkan pada titik B hingga titik F itu merupakan satu panjang gelombang atau satu lambda. Atau bisa juga dihitung dari satu bukit dan satu lembah itu terdiri dari satu panjang gelombang. Apabila suatu bukit atau suatu lembah dibagi menjadi dua, maka setengah posisi tersebut memiliki seperempat panjang gelombang atau seperempat lambda. Sehingga apabila seperempat lambda ditambah seperempat lambda menunjukkan setengah panjang gelombang atau setengah lambda. Oleh karena itu, satu bukit menunjukkan setengah panjang gelombang atau setengah lambda. Apabila satu bukit ditambah satu lembah, maka setengah lambda ditambah setengah lambda itu merupakan satu lambda, atau apabila satu bukit dan satu lembah menunjukkan satu panjang gelombang. Untuk jarak antara B sampai B aksen atau D sampai D aksen atau F sampai dengan F aksen itu dinamakan dengan amplitudo. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gelombang yang satu lagi, yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah geraknya sejajar dengan arah rambatnya. Jika sebelumnya gelombang transversal itu arah gerak dan rambatannya tegak lurus, maka untuk gelombang longitudinal arah gerak dan arah rambatnya itu sejajar. Contoh dari gelombang longitudinal yaitu gelombang pada gelang spiral, atau bisa juga mengenai gelombang bunyi. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan ilustrasi gelombang longitudinal pada gelang spiral di samping. Bisa dilihat bahwa partikel tersebut bergerak ke samping dan arah rambatnya pun ke samping. Maka bisa menunjukkan bahwa arah gerak dan arah rambat pada gelombang longitudinal itu sejajar.
Istilah-istilah pada gelombang longitudinal. Yang pertama ada rapatan, dan yang kedua ada renggangan. Satu panjang gelombang atau satu lambda dapat ditunjukkan saat terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan, atau bisa diukur dari setengah dari rapatan hingga menuju ke setengah rapatan selanjutnya. Karena setengah dari rapatan atau setengah dari renggangan itu merupakan seperempat panjang gelombang atau seperempat lambda, sehingga untuk satu rapatan itu menunjukkan setengah panjang gelombang. Satu renggangan menunjukkan setengah panjang gelombang, sehingga satu rapatan dan satu renggangan menunjukkan satu panjang gelombang atau satu lambda. Besaran-besaran yang ada pada gelombang. Yang pertama, panjang gelombang. Seperti sebelumnya, panjang gelombang atau lambda dapat diukur dengan menentukan jarak dari satu puncak ke puncak lainnya, sehingga disebut dengan satu panjang gelombang. Amplitudo yaitu simpangan yang ditunjukkan dari besar tinggi suatu puncak dari gelombang yang terbentuk secara vertikal. Ketiga, periode. Periode merupakan selang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu panjang gelombang penuh. Yang keempat, frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah banyaknya gelombang dalam satu periode. Yang terakhir yaitu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang atau yang disimbolkan dengan huruf V merupakan besarnya jarak yang dilewati oleh gelombang dalam satu periode. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat gelombang, dan periode gelombang. Untuk mengetahui hubungan keempatnya, di sini terdapat rumus yaitu V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Atau untuk V sama dengan lambda per T dapat ditulis V kali T sama dengan lambda. Untuk rumus V sama dengan lambda kali F dapat ditulis dengan V per F sama dengan lambda. Dengan keterangan yaitu lambda sama dengan panjang gelombang dengan satuan meter, V sama dengan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, dengan T merupakan periode gelombang disimbolkan dengan S atau sekon, F merupakan frekuensi gelombang yang satuannya yaitu Hertz. Bila dilihat pada rumus V sama dengan lambda per T, kita dapat mengetahui hubungan antara V dan lambda atau cepat rambat gelombang dengan panjang gelombang. Di sini V dan lambda menunjukkan berbanding lurus, sehingga semakin panjang suatu gelombang, maka cepat rambat gelombang tersebut akan semakin cepat. Dari rumus kedua, kita dapat mengetahui hubungan antara panjang gelombang dengan periode. Di sini berdasarkan rumus tersebut, maka panjang gelombang itu berbanding lurus dengan periode. Sehingga semakin panjang suatu gelombang, maka periode gelombang tersebut akan semakin besar. Pada rumus V sama dengan lambda kali F, kita dapat mengetahui hubungan antara V, cepat rambat gelombang, dengan F atau frekuensi. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwa cepat rambat gelombang itu berbanding lurus dengan frekuensi gelombang. Sehingga semakin besar nilai dari frekuensi gelombang, maka cepat rambat gelombang akan semakin besar pula. Berdasarkan rumus yang terakhir, kita dapat mengetahui hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi. Bila dilihat dari rumus lambda sama dengan V dibagi F, menunjukkan bahwa panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi gelombang. Jadi semakin besar nilai panjang gelombang, maka semakin kecil nilai frekuensi gelombang. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai panjang gelombang tersebut kecil, maka frekuensi gelombang tersebut nilainya akan besar. Contoh soal gelombang.
Suatu gelombang merambat pada tali seperti gambar di samping. Gelombang merambat selama 15 detik, maka hitunglah cepat rambat gelombangnya. Pertama-tama kita harus menulis yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu waktu. T sama dengan 15 sekon. Dapat dilihat pada gambar lambdanya yaitu 100 cm. 100 cm ini diubah satuannya menjadi meter, yaitu sebesar 1 meter. Selanjutnya, kita melihat pada gambar terdapat 1,5 gelombang. Jadi, N sama dengan 1,5 gelombang. Selanjutnya yaitu kita menentukan apa yang ditanya. Yang ditanya yaitu cepat rambat gelombang. Langkah selanjutnya yaitu menjawab pertanyaannya. Untuk mencari cepat rambat gelombang, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan lambda per periode atau V sama dengan lambda kali frekuensi. Jika menggunakan rumus V sama dengan lambda per T, maka kita harus mencari nilai periode karena nilai periode belum diketahui. Untuk mencari periode dapat menggunakan rumus T besar sama dengan T kecil per N atau periode sama dengan waktu dibagi banyaknya gelombang. Waktunya yaitu 15 sekon dibagi banyaknya gelombang yaitu 1,5 gelombang. Jadi 15 sekon dibagi 1,5 gelombang yaitu 10 sekon. Jadi periodenya yaitu 10 sekon. Setelah kita mendapatkan nilai periode, maka kita dapat memasukkan pada rumus cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda per periode. Jadi V sama dengan lambdanya yaitu 1 meter dibagi periodenya 10 sekon. Jadi 1 meter dibagi 10 sekon, maka hasilnya 0,1 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang yaitu sebesar 0,1 meter per sekon. Atau untuk mencari cepat rambat gelombang kita dapat menggunakan rumus V sama dengan lambda kali frekuensi. Karena tidak diketahui nilai frekuensi, maka kita terlebih dahulu mencari nilai frekuensi. Frekuensi dapat dihitung menggunakan rumus F sama dengan N per T. Atau frekuensi sama dengan banyaknya gelombang dibagi waktu. Jadi 1,5 gelombang dibagi 15 sekon. 1,5 gelombang dibagi 15 sekon menghasilkan 0,1 Hz. Setelah mendapatkan nilai frekuensi, kita dapat memasukkan nilai frekuensi pada rumus cepat rambat gelombang tadi, yaitu V sama dengan lambda kali F. V sama dengan 1 meter dikali 0,1 Hz, hasilnya 0,1 meter per sekon. Jadi untuk menggunakan rumus 1 dan 2 menghasilkan sama-sama 0,1 meter per sekon. Jadi tergantung kalian akan menggunakan rumus yang mana. Soal evaluasi. Suatu gelombang merambat pada tali seperti 3 gambar di samping. 3 gelombang tersebut merambat selama 15 detik. Maka hitunglah cepat rambat gelombang, frekuensi, dan periode dari 3 gambar tersebut. Setelah kalian menghitung cepat rambat gelombang, frekuensi, dan periode, maka lihatlah hubungan antara panjang gelombang, cepat rambat bunyi, frekuensi, dan periodenya. Tulislah hasil diskusi dengan kelompok kalian pada kolom di bawah ini di lembaran masing-masing. Cukup sekian materi tentang gelombang. Pada video selanjutnya kita akan mempelajari tentang bunyi. Jadi jangan sampai ketinggalan ya.